Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari video seminar anti bullying sebelumnya. Kalau ini sesi tanya jawab karena ada beberapa pertanyaan ya yang dilontarkan di dalam seminar ini. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Kalau misalnya ini kita kena perhubungan, terus kita udah bilang enggak, tapi makin ditindas dan kita jadi buat minta tolong, itu jadi gimana? Semakin ngomong, semakin ditindas. Semakin ditindas. Nah, terus sampai pada titik ayatnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pertanyaannya apa ya? Baik, terima kasih sudah paham. Beri tepuk tangan dulu nih untuk Adik dan Yakina ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi. Saya mau nanyanya agak panjang, Bu. Jadi waktu itu kan waktu angkatan sebelumnya tuh anaknya udah lulus sekarang, tapi pokoknya saya waktu lihat ada anak kelas 12 yang dulu dia pokoknya kayak tiap hari tuh suka berisik, suka manggil-manggil nama panjang orang, suka nyuruh-nyuruh orang, terus dia akhirnya dibercandain lah nama panjang ya. Nama panjang tuh kayak, oh jadi petugas, kamu jadi petugas. Habis itu akhirnya dia ujungnya kayak dikomplain juga lah intinya. Nah, tapi kalau itu kira-kira yang salah siapa ya Bu kira-kira? Soalnya ibaratnya kalau di sini saya yakin gak ada perundungan, tapi itu memang dia perundungannya karena memang dia yang selalu kayak mancing-mancing lah ibaratnya, kayak ya jadi ngeselin gitu, mancing-mancing. Nah, kira-kira menurut Ibu solusinya gimana gitu? Jadi si pelaku ini mancing-mancing, dia korban itu mancing terus marah gitu ya? Bukan, emang dia orangnya kayak gitu. Tapi ada nggak teman-teman yang memancing ketika itu? Oh, banyak banget. Saya termasuk. Ada marah pada saat itu. Ada ribut apa enggak? Nggak ribut, dibercandain aja. Tapi bercandainnya rame-rame. Ayo bercandainnya rame-rame. Oke. Siap. Terus pertanyaannya, itu termasuk bully atau tidak dilakukan rame-rame itu? Iya, soalnya dia juga waktu SMP di situ juga. Kalau gitu kira-kira solusinya gimana ya? Soalnya dia emang dari anaknya kayak gitu suka mancing-mancing dulu, kayak emang minta dibully aja. Baik, ya, terima kasih. Siapa? Dengan Hilmi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya dari kelas 12 IPS. Saya ingin menanyakan tentang misalnya nih, kita kayak di suatu lingkungan atau pertemanan gitu, mungkin aja ada beberapa perkataan dari teman-teman kita yang mungkin menurut dia mungkin biasa aja, tapi menurut orang lain atau kita sendiri tuh menyakitkan gitu. Itu satu circle gitu? Ya nggak bisa, ya nggak semuanya, tapi kayak beberapa gitu misalnya. Nah, saya ingin menanyakan kalau misalnya kan kadang-kadang nih kalau cowok tuh stereotipnya kayak kita tuh dipaksa harus kuat gitu, kita nggak boleh lebay, nggak boleh gimana. Tapi kan kalau misalnya lama-lama dipendam sendiri kan lama-lama bisa jadi penyakit kan kalau gitu. Nah, itu cara menyalurkan emosi atau coping mekanisme itu gimana? Oh, oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Wahyu, ya baik. Wahyu, terima kasih. Nih ya, kalau saya tidak salah menangkap bahwa ini seringkali misalnya mengalami tadi ya bully karena berulang. Tapi kalau semakin kita bilang itu saya nggak mau dibikin atau mungkin kalimatnya seperti itu malah makin gitu. Atau mungkin kalau ngadu ya dia ngadu nih malah makin ditindas gitu lah kira-kira, atau makin parah gitu, dia makin menjadi-jadi. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana mengatasi ini? Nah, pertama adalah laporkan. Jadi melapor ke tadi yang disebut dengan tim PPK Bali di sekolah. Kan di setiap sekolah ada, wajib ada, dan harus diupload SK itu di Dapodik sekolah. Jadi tim itu ada. Jadi yang pertama kamu harus minta pertolongan dan berani untuk melaporkan. Itu dulu, karena tidak semua orang berani melapori apa kasus pembunuhan yang dia terima. Yang kedua adalah
dulu, lalu baru tanya ke pelaku. Kalau pelakunya banyak, jangan diperiksa bareng-barengan, tapi harus satu-satu. Agar apa? Keterangannya antara yang satu yang lain nyambung nggak? Karena kalau ketemu bisa saling menimpali dan membangun misalnya cerita yang tidak sebenarnya. Jadi harus kayak gitu. Nah, untuk penanganan berarti serahkan ke tim PPK dan nanti akan ditangani juga gitu ya. Bagaimana penyelesaian setelah mendengar semua saksi akan bersama kepala sekolah juga. Tapi mungkin cara pandang orang lain berbeda. Ya, menyakitkan. Orang berpikir bercanda mereka pelakunya. Betul. Tapi menurut Wahyu nyakitin aku dong. Terus kok sering banget. Tapi sebenarnya mereka udah biasa bercanda begitu di Kayaknya teman dekat. Tapi begitu orang lain harusnya tidak bisa gitu. Nah, menurut saya pertama butuh kepekaan sih dari orang-orang yang tadi Wahyu sebutkan. Nah, sebenarnya gini ya adik-adik. Jadi saya dulu jadi guru SMA juga. Dulu di Jakarta Kota di SMA Negeri 13. Saya tuh ngajar, saya termasuk dekat sama murid-murid. Pas selesai ngajar, saya tuh turun. Jadi saya ngajar di lantai 3, terus saya turun di lapangan pas bubaran sekolah. Lalu saya tuh di antara murid-murid yang ngumpul ini, saya melewati murid-murid saya. Ternyata tiba-tiba tuh ada anak laki-laki sekelompok circle-nya dia ini memang tiba-tiba tuh ngomong dari jauh gini. Dia lari dari belakang saya lalu ke kelompoknya dengan ngomong gini. Anjing ini, langsung aja kan? Siapa yang anjing gitu kan? Anjay bu anjay. Tapi waktu itu anjing bu, karena kan saya ngajarnya udah lama ya dari sekarang saya udah tua kan. Ini saya ceritain kasus dulu ya. Kalau sekarang anjing dulu tuh benar-benar kata-kata itu. Nah, kan kaget dong saya gitu sebagai guru. Hah, ini apa murid saya yang dipanggil anjing kenal Pak? Sambil bilang begitu. Iya, makanya lo itu monyet. Wah, kaget lagi saya. Jadi sebelum binatang keluar semua. Iya. Lah, lalu saya langsung masuk ke dalam. Mereka lagi ngumpul. Tadi ngomong apa itu? Kan saya otomatis nanya ya. Kok bawa semua ibu itu panggilan di circle kami. Nah, besoknya saya sampai gini. Ya nanti saya kasih kalian situasi anjing di depan saya gitu kan. Tapi saya gini. Karena saya belajar pada remaja. Oh gini ya. Nah besoknya rupanya si circle ini berlima ini punya julukan masing-masing. Rupanya temannya yang lain tahu julukannya si anak ini, si anak masing-masing. Saya ngajar melewati lorong selasa kelas, ada anak yang ribut. Lalu saya masuk nih, gurunya kan namanya pergantian dia, ada kosong gurunya dulu ya. Saya langsung masuk. Kenapa kok kayak ada teriak-teriak? Saya masuk ke dalam kelas itu. Ada apa ini? Ada ketemu anak-anak yang kemarin circle itu. Dia bilang gini, ini tuh anak perempuannya dari saya ini memang ada apa? Yang cowok-cowok ini diem aja kan? Yang cewek saya tanya, ada apa? Lalu yang cewek itu bilang, ini bu, manggil dia anjing. Padahal itu si anjingnya kemarin dipakai. Terus saya menolak, kamu bukan circle-nya ya? Saya tanya. Ya jadi dia hanya mau dipakai itu mas circle-nya. Orang lain manggil dia penghinaan jatuhnya. Jadi saya sekarang ngerti remaja. Rupanya kalau antar mereka mau dimonyet-monyetin nggak masalah. Tapi itu pembicaraan antar mereka. Tapi begitu sih orang lain di luar circle manggil kamu. Nah adik-adik, saya bilang ke murid saya, emang nggak ada kata-kata julukan lain ya? Coba pakai bahasa yang jauh lebih. Kan saya jadi begitu ya. Panggil dulu, kita uraikan kenapa ceritanya, sejarahnya. Nah, rupanya anak ini emang punya peliharaan anjing. Anak yang dipanggil monyet emang benar-benar punya peliharaan monyet. Nah, baru saya paham. Oh gitu, karena anak yang satunya peliharaannya kucing dipanggilnya kucing. Nah, dari situ saya sadar. Nah, oke. Nah, ini kan belum tentu orang lain tahu. Nah, termasuk anak yang diceritakan oleh Wahyu tadi. Artinya
bahasa yang jauh lebih baik gitu loh, sehingga tidak menimbulkan keributan ketika teman di luar circle panggil kata julukan itu gitu. Itu kira-kira. Setiap ini kami di sekolah dimanapun, para pendidik tentunya mengadakan yang sifatnya preventif gitu. Tapi lambat laun kita semakin sering-sering, bahkan kalau dulu kita lihat di tataran sekolah menengah, sekarang bahkan di perguruan tinggi kasus yang baru-baru kita dengar bahkan sampai akhirnya harus bunuh diri gitu. Nah, persoalannya adalah ketika memang anak-anak dibully, mungkin mereka berbagi cerita, informasi itu sampai ke orang tua, tapi terkadang mereka tak berdaya untuk bisa menyampaikan itu. Sudahlah informasi itu hanya sampai di orang tua saja, mereka sama-sama, "Ma, aku cerita ini hanya untuk mama aja ya, sudah cukup, nggak usah dilaporkan ke sekolah." Padahal lambat laun persoalan itu kan menjadi bola salju, akhirnya meledak, akhirnya anak itu mogok, tidak sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Setiap mau berangkat sekolah sakit perut misalnya, setiap mau berangkat sekolah pening, pusing dan sebagainya gitu. Karena persoalannya tidak tertuntaskan. Nah, bagaimana kita mengajak anak-anak ini gitu untuk bisa terbuka, berbagi cerita, berbagi informasi apa yang dia terima gitu. Mungkin yang tadi maju ke depan Tidak cuma ruangan, tapi coba buka online, pakai barcode, ada link yang bisa diisi tanpa menyebut nama. Jadi walaupun nggak nyebut nama si pengadu, tapi menyebut nama yang teradu atau pelaku tetap diproses. Karena kita tahu bahwa terjadi gitu. Nah, dengan demikian anak ini merasa berani karena nama dia nggak perlu disebutkan. Jadi dengan demikian kita juga ngerti ada terjadi, lalu dia minta aja kronologi kejadiannya seperti apa dan lain-lain. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Jadi jangan mau pengaduan mengadu tapi online. Mungkin anak lebih nyaman di rumah, malam-malam dia WA sendiri, mungkin begitu. Jadi kayak gitu. Yang kedua adalah mungkin ya dia butuh bantuan psikologi. Jadi misalnya kan kalau dia ngirim lewat Google Form, kan suka ada alamat email tuh. Mungkin kita kirim email ke dia, menanyakan kondisi korban dulu, dan yakinkan bahwa akan kita selesaikan dan dia tetap dilindungi. Itu penting. Nah, kalau satu sudah selesai, biasanya anak lain yang selama ini menyembunyikan, dia akan hadir. Jadi mungkin sekolah mulai mengumumkan kami punya pengaduan online. Nah, demikian ya jalannya sesi tanya jawab di dalam seminar anti bullying yang diselenggarakan oleh SMA Al-Azhar 1 Kebayoran, Jakarta Selatan. Nah, ini sesuatu yang tentu pasti bermanfaat juga, tidak hanya gitu ya untuk SMA Al-Azhar ya, tapi juga mungkin bisa untuk sekolah-sekolah lain. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.